warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Wardani Purnamasari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional dan teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan saya. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti mata pelajaran Manajemen Operasional hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 Manajemen Operasional akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep utama, perspektif teoritas, temuan empiris, tren historis mutu, dan international standardization organization atau yang disingkat dengan ISO. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya dan nama-nama kelompok saya, yang mana nama saya Anissa Nurafifah dan anggota dari kelompok saya ada Cindy Rahmawati, Lisa Aulia, dan Yuni Trisnanisi. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Cindy Rahmawati. Kepada Cindy dipersilahkan. Saya Cindy Rahmawati akan menjelaskan tentang pengertian mutu dan international standardization organization. A. Pengertian mutu. Mutu merupakan derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Maksud derajat atau tingkat berarti selalu ada peningkatan setiap saat. Sedangkan karakteristik berarti hal yang dimiliki produk yang terdiri dari karakteristik fisik, karakteristik perilaku, dan karakteristik sensori. Mutu produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut ternilai lainnya. Apabila pelanggan merasa puas, maka dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali membeli produk yang sama. Yang B. Pengertian International Standardization Organization atau disingkat dengan ISO. ISO adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. ISO 9001 merupakan standar internasional organisasi yang mengatur tentang sistem manajemen mutu atau Quality Management System. Dalam sistem manajemen mutu, ISO 9001 terdapat standar operating procedure atau SOP, instruksi kerja, work instructioning, tujuan dan sasaran mutu, dan juga program mutu atau quality program. ISO 9001 2008 adalah sistem manajemen mutu ISO hasil revisi tahun 2008 yang menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk, barang, atau jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. ISO adalah berupa sertifikat yang didasarkan pada pengukuran desain dan implementasinya yang berfokus pada sistem dan proses yang dilakukan oleh perusahaan suatu organisasi. ISO adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. ISO menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa suatu lembaga akan memberikan jasa sesuai kinerja lembaga tersebut. Sedangkan sertifikat ISO merupakan sebuah persyaratan tertulis diberikan kepada sebuah institusi yang telah menerapkan ISO sebagai standar dalam menyelenggarakan organisasinya setelah melalui proses audit internal dan eksternal. Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikat internasional yang memiliki wewenang terhadap sertifikat. Sertifikat ini adalah suatu alternatif yang memberikan harapan bagi upaya penjaminan mutu proses pendidikan di lembaga pendidikan, sehingga benar-benar dapat selaras dengan kebutuhannya.
Materi yang kedua yaitu mutu dan konsep SNI. Memasuki era perdagangan bebas saat ini, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu memenuhi standar nasional. Selain itu, pemenuhan standar dapat meningkatkan daya saing lebih tinggi dan juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Yang selanjutnya disebut SNI. Pasal 57 ayat 3 mengenai SNI atau persyaratan teknis standarisasi barang dan jasa ditetapkan oleh Menteri. Maka dibentuklah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/MDAG/9/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MDAG/3/2007 tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan standar nasional Indonesia atau SNI wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang Blanche Corex dan mutu. Nah, Blanche Corex sendiri dalam bahasa Indonesia adalah sebagai skor yang seimbang. Dia merupakan sistem pengukuran manajemen kinerja perusahaan secara komprehensif yang meliputi aspek finansial dan aspek non-finansial. Nah, dalam Blanche Corex tersebut, ukuran finansial yang menunjukkan kinerja masa lalu dilengkapi dengan ukuran-ukuran non-finansial yang meliputi pergerakan bagi kinerja masa yang akan datang. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah kerangka Blanche Corex. Nah, Blanche Corex ini kan merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Nah, kerangka Blanche Corex ini meliputi dua, yaitu adalah mekanisme Blanche Corex dan yang kedua adalah kerangka Blanche Corex itu sendiri. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Yuni Trianingsi. Kepada Yuni, saya persilakan. Baiklah, saya Yuni Trianingsi akan melanjutkan materi yaitu tentang karakteristik Blanche Corex. Yang pertama itu ada karakteristik komprehensif. Komprehensif ini memperluas perspektif yang terdapat pada pengukuran kinerja. Dari awal itu terdiri dari perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan pertumbuhan melahirkan perspektif lain yaitu seperti data keuangan. Selanjutnya itu konheren. Konheren ini harus menghubungkan setiap perspektif untuk membangun relasi yang merupakan sepakat tidak. Di antaranya itu berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya yang ketiga itu seimbang. Proses keseimbangan ini antara perspektif dalam Blanche Corex yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis yang menghasilkan kinerja atau keuangan yang bersifat jangka panjang. Karakter yang keempat yaitu terukur. Terukur ini sasaran strategis yang cukup rumit untuk diukur. Sasaran strategi yang di perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan perkembangan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi Blanche Corex. Materi ini adalah adanya keseimbangan antara kinerja keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang, antara kinerja yang bersifat internal dan eksternal, yang digunakan untuk mencatat kinerja seseorang dengan strategi. Strategi ini ada 4. Yang pertama tuh perspektif keuangan, yang kedua tuh perspektif pelanggan, yang ketiga itu perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.